Uhayyi'ukum bitahiyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa birahmatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata sidqin wa haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah masih senantiasa memberi kita nikmat kehidupan, sehingga dengan nikmat kehidupan ini kita masih memiliki peluang, kita masih memiliki kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita dengan meningkatkan amal ibadah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas curahan perjuangan pengorbanannya, alhamdulillah kita dapat merasakan puncak dari segala kenikmatan. Kenikmatan yang belum tentu dirasakan oleh seluruh manusia di dunia, kenikmatan yang belum tentu benar-benar dimaknai oleh seluruh muslim, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam menjalani kehidupan tentu menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita inginkan tentu bahagia yang kelak akan bergema sampai selamanya. Kebahagiaan yang bukan hanya berhenti di dunia, akan tetapi berlanjut hingga ke akhirat. Maka di setiap doa-doa kita itu seringkali kita akhiri dengan sebuah doa yang kemudian juga terekam di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, datangkanlah bagi kami kebaikan-kebaikan dunia, dan datangkanlah pula bagi kami kebaikan-kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka. Jamaah sekalian, jika berbicara tentang kebaikan dan kebahagiaan akhirat, tentu banyak sekali yang kemudian sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai rupanya. Akan tetapi kebahagiaan-kebahagiaan akhirat ini adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita semua belum mampu merasakannya karena kehidupan di dunia kita belum selesai. Maka jika kita ingin benar-benar mengukur apakah kita sudah bahagia atau belum, khususnya kebahagiaan yang berkaitan dengan kebahagiaan dunia, maka hendaknya kemudian yang kita koreksi, yang kita evaluasi adalah apa-apa yang kemudian telah kita rasakan di dunia ini. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa hadis tentang tanda-tanda seorang manusia itu kemudian meraih yang namanya kebahagiaan dunia. Di antaranya adalah sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadisnya ini
merupakan di antara bentuk kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya, yang nasihat-nasihat ini itu mudah untuk kita ingat, mudah untuk kita pahami, dan mudah pula untuk kita amalkan. Maka di antara bentuk nasihat-nasihat Rasulullah itu ada hadis-hadis 22, 33, 44, 55 dan seterusnya. Misalkan hadis yang 22, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Mata yang kemudian menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang senantiasa menjaga di perbatasan ketika berjihad di jalan Allah. Ada pula misalkan hadis 33, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan yang kemudian mereka ini merasakan manisnya iman. Ada pula hadis 44 yang sekarang kita bahas, Arba'un minas sa'adah, 4 pilar kebahagiaan. Nah jamaah sekalian, di antara hadis-hadis ini semua merupakan bentuk kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nasihat-nasihatnya itu mudah untuk kita baca, mudah untuk kita ingat, sehingga itu pun mudah untuk kita amalkan. Maka ketika membaca hadis-hadis seperti ini, hendaknya bukan hanya kita baca sekedar membaca, bukan hanya membaca sekedar lewat, akan tetapi hendaknya benar-benar kita resapi apakah kemudian hidup kita itu sudah tercermin dengan hadis-hadis tersebut ataukah belum. Nah jamaah sekalian, jika kita bicara tentang kebahagiaan dunia, tentu jawaban-jawaban dari kita itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan seseorang itu dianggap bahagia ketika ia sudah memiliki uang 1M. Ada yang mengatakan seseorang itu disebut bahagia ketika rumahnya itu dekat dengan masjid. Ada yang mengatakan seseorang itu dianggap telah bahagia ketika ia memiliki keturunan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara kebahagiaan dunia yang kemudian hendaknya benar-benar kita hadirkan di dalam kehidupan kita, di antaranya ada 4 pilar. Arba'un minas sa'adah, 4 pilar kebahagiaan dunia. Di dalam hadis ini sebenarnya tidak ada Rasul mengatakan dunia. Jadi bukan arba'un min sa'adatid dunya, bukan. Akan tetapi kalau kita baca 4 perkara ini, 4 pilar ini, secara keseluruhannya itu bisa kita dapati di dunia. Maka ketika dijelaskan arba'un minas sa'adah, 4 pilar kebahagiaan, yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus shalihah. Ketika seseorang itu dianugerahi istri yang shalihah. Adapun yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang lapang. Sedangkan yang ketiga, wal jarus shalih, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Adapun yang keempat, wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Hadisnya sederhana, mudah untuk kita hafal, mudah untuk kita ingat. Dan jika kita membaca hadis ini, maka 3 pilar kebahagiaan yang pertama itu kemudian 2 yang pertama itu berkaitan dengan
yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya internal. Berarti 3 kalau ditambah dengan kendaraan. Karena hadis tentang ini susunannya itu ada yang terbalik-balik. Meskipun 4 hal ini semuanya disebutkan. 3 hal yang sifatnya internal yang kemudian ada di rumah kita dan senantiasa kita upayakan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah, wal maskanul wasi', rumah yang lapang, dan wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Adapun yang berkaitan dengan di luar rumah kita, itu kemudian wal jarus sholih, tetangga yang soleh. Meskipun ia di luar rumah kita, akan tetapi ia masih berdekatan dengan kita. Jadi 4 hal ini jamaah sekalian adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang kemudian bisa kita temukan di sekitar kita. Artinya jika kita itu ingin bahagia, maka pastikan hal-hal yang kemudian di dekat kita itu benar-benar membahagiakan kita. Karena seringkali kita itu mencari kebahagiaan pada hal-hal yang jauh, pada hal-hal yang tidak ada di rumah, pada hal-hal yang tidak ada di lingkungan sekitar kita. Kita malah menjadikan tolak ukur kebahagiaan kita yaitu hal-hal yang kemudian jauh dari rumah-rumah kita. Nah, ini kemudian akan menjadi masalah karena sebahagia apapun kita di luar rumah, kita akan selalu kembali ke rumah. Rumah adalah tempat bagaimana kemudian kita itu menghabiskan waktu paling lama. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan hal yang kemudian berkaitan dengan rumah atau di sekitar rumah, hendaknya kita pastikan itu telah membahagiakan kita. Yang pertama jamaah sekalian adalah istri yang solihah. Di dalam hadis ini memang secara tekstual itu disebut al-mar'atus solihah atau istri yang solihah. Karena kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika perempuan itu disebut dengan mar'ah atau imro'ah, maka ia bukan hanya diartikan dengan perempuan, akan tetapi istri. Maka dijelaskan misalkan ada Imro'atul Aziz, istri dari Raja Mesir ketika Nabi Yusuf berada di dalam rumahnya. Begitu pula ada Imro'atu Fir'aun, istri dari Raja Fir'aun. Sedangkan kalau unsa itu perempuan. Perempuan disebutkan secara umum, bisa jadi kemudian ia istri, bisa jadi kemudian juga bukan. Nah jamaah sekalian, meskipun hadis ini secara tekstual, secara khusus mengatakan bahwa istri yang solihah, maka bukan berarti suami yang soleh itu bukan merupakan kebahagiaan dunia. Karena jika kita mengatakan seorang istri, jika kita mengatakan seorang ibu itu menjadi al-madrasatul ula, menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita, maka kemudian harus ada tambahannya. Al-um madrasatul ula wal abu mudiruha. Jika seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka ayahnya itu adalah kepala sekolahnya. Maka hadis ini harus dipahami, bukan hanya seorang perempuan yang memantaskan diri sebagai istri yang solihah, akan tetapi hendaknya juga dipahami seorang laki-laki mengupayakan untuk menjadi suami yang soleh. Karena kebanyakan realita yang terjadi di lapangan, yang kemudian kelak akan diikuti, yang kelak akan memberi pengaruh besar, itu adalah kepala keluarga. Jadi bisa jadi ada seseorang
yang kemudian menikah dengan perempuan yang solihah, ahli ibadah, hafizah dan seterusnya. Akan tetapi yang laki-laki ini tidak mengusahakan hal yang sama, maka kemudian bisa jadi yang perempuan itu akan mengikuti kebiasaan buruknya yang laki-laki. Jika yang laki-laki tidak ahli ibadah, jika yang laki-laki jauh dari Al-Quran, maka kemudian ia memiliki potensi besar malah yang perempuan mengikuti yang laki-laki. Maka yang pertama ini harus kita pahami, baik bagi laki-laki maupun perempuan, keduanya harus berjalan beriringan, mengupayakan memantaskan diri menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Lantas soleh yang seperti apa? Lantas solihah yang seperti apa? Yang pertama adalah solihah terhadap Robnya, yaitu seorang perempuan yang menjadi istri, yang kemudian ia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara indikatornya dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan ia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dan ia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jamaah sekalian, jika kita baca hadis ini, maka saking pentingnya peran dari perempuan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang menyebabkan mereka itu dapat masuk surga dari pintu mana saja yang mereka kehendaki, dijelaskan di dalam hadis ini, itu seakan-akan cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Sholatil mar'a khamsaha, sholat 5 waktu. Ini kan sholat fardu, sholat wajib. Wa shamat syahroha, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini juga dicukupkan dengan puasa wajib. Akan tetapi bukan berarti seorang istri, bukan berarti seorang perempuan itu hanya mencukupkan pada ibadah-ibadah yang wajib saja. Karena jamaah sekalian, kita tentu sama-sama menyadari kekurangan kita. Kita ini tidak pernah menjalankan ibadah wajib dengan benar-benar sempurna. Berapa kali kita sholat fardu, kemudian kita tidak khusyuk. Baru saja imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tidak lagi memikirkan Allah, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang baik, akan tetapi malah kita memikirkan hal-hal di luar sholat. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi yang kita pikirkan adalah hal-hal yang buruk. Jika misalkan tidak memikirkan apapun, fokus di dalam sholat, terkadang sholatnya itu seperti sholatnya robot. Jadi kita itu seakan mengalir saja, mengalir bacaannya, mengalir gerakannya, seakan-akan tidak ada maknanya sama sekali dengan kita itu, perkataan dan gerakan kita dalam sholat-sholat kita. Nah jamaah sekalian, ketika kita benar-benar memaknai sholat, ketika kita benar-benar khusyuk dalam sholat, maka kita memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita benar-benar hadir di hadapannya. Maka puncak dari ibadah itu adalah ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau melihatnya. Dalam sholat kita banyak kekurangan. Begitu pula dalam puasa. Mana puasa fardu kita yang bisa sempurna? Karena puasa itu jika ia dihitung sempurna, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menahan mulut agar tidak keluar kata-kata yang kotor, menahan hati dan pikiran agar kemudian tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Maka disinilah kemudian jemaah sekalian, kita itu sangat membutuhkan dengan ibadah sunnah. Maka ketika ada seorang sahabat yang request kepada Nabi, meminta kepada Nabi agar ia dijaminkan surga, maka jawaban dari Rasul, fa'inni ala kathratis sujud. Aku akan memberi kamu jaminan surga, tapi bantulah aku, tolonglah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah solat-solat sunnah. Maka kemudian Rasulullah SAW, beliau adalah teladan utama, beliau adalah teladan terbaik dalam segala ibadah khususnya solat. Beliau itu menjalankan berbagai jenis solat. Dan solat yang tidak pernah beliau tinggalkan setiap harinya itu ada 40 rakaat. 17 rakaat solat fardu, 12 rakaat solat sunnah rawatib, dan 11 rakaat qiyamul lail. Tentu kita sebagai manusia biasa, untuk dapat istiqomah menjalankan 40 rakaat sebagaimana Rasulullah SAW, tentu tidak mudah. Akan tetapi jamaah sekalian, setiap kita memiliki kesempatan dan peluang untuk menjalankan solat-solat sunnah, jangan sampai kita tinggalkan. Begitu pula puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Wa hassonat farjaha, dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Kalau di dalam hadis ini secara tekstual, farjaha itu memiliki makna kemaluannya. Dan ketika seorang perempuan itu menjaga kemaluannya, tentu itu semua dimulai dari menjaga panca indera yang lainnya. Menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin jamaah sekalian, seseorang itu na'udzubillah bisa berzina sebelum kemudian ada tatapan mata dengan mata, ada pembicaraan dari mulut ke mulut, ada kemudian komunikasi intens antar lawan jenis. Maka di dalam hadis ini para ulama seringkali mensyarah, menjaga kemaluannya itu kemudian diartikan dengan menjaga kehormatannya, karena ia sifatnya lebih umum dan hendaknya sadzuz dzara'i, menutup jalan, jangan sampai kemudian berbagai interaksi berlebihan dengan lawan jenis itu kemudian menjadi jalan untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. 4 hal ini jika kemudian dijalankan oleh seorang istri, maka kemudian ia bisa memilih surga dari pintu mana saja. Dan tentu ini juga berlaku bagi seorang suami, sholatnya, puasanya, menjaga kehormatannya, bagaimana kemudian ia melindungi suaminya, melindungi istrinya, dan seterusnya. Karena yang namanya suami istri itu harus ada kesalingan, saling mencintai, saling meridhoi, saling yang kemudian saling-salingnya itu terkait dengan hal-hal yang baik-baik. Maka di antara yang banyak disampaikan di dalam ilmu psikologi modern, yang namanya pasangan itu harus 50-50.
Jadi cintanya itu seimbang. Karena dengan cinta yang seimbang antara suami dan istri itu tidak kemudian mengupayakan segala hal agar dicintai suami. Begitu pula suami mengupayakan segala hal agar dicintai oleh sang istri. Akan tetapi jika kemudian cintanya ini sama-sama tinggi, maka kemudian mereka bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Disinilah kemudian jangan sampai kemudian seakan-akan istri sangat membutuhkan suami dan kemudian suaminya tidak peduli. Begitu pula sebaliknya. Karena cinta itu harus seimbang. Kemudian solihah terhadap suaminya atau solihah terhadap pasangannya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair, perempuan bagaimana yang kemudian paling baik? Maka kemudian dijelaskan, allati tasurruhu idza nazar, sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suaminya ketika dipandang. Maka yang namanya seorang istri sudah seharusnya tampilan terbaiknya itu ketika di hadapan suami. Nah, di zaman ini seringkali kita dapati perempuan itu banyak menggunakan make up, banyak menggunakan skincare, itu malah ketika di luar rumah. Sedangkan ketika di hadapan suaminya itu modelnya seperti bangun tidur. Nah, begitu pula kemudian seorang suami, meskipun dia laki-laki ya, jangan sampai kemudian tidak merawat diri. Hendaknya kemudian ia juga memberikan tampilan terbaiknya kepada sang istri. Karena yang namanya menyenangkan suami itu kemudian harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seorang istri. Jangan sampai kemudian ketika bepergian itu benar-benar semuanya dipersiapkan, dari make upnya, skincare-nya semua dipakai. Akan tetapi ketika di hadapan suami itu tampil apa adanya. Jadi tampil apa adanya ya, benar-benar yang apa adanya, tanpa make up, tanpa skincare dan seterusnya. Yang itu malah membuat naudzubillah suaminya tidak suka untuk memandangnya. Kan tapi lagi-lagi begitu pula sebaliknya. Suami harus mengupayakan untuk kemudian memiliki tampilan terbaik ketika di hadapan istri. Wa tuti'uhu idza amar, taat kepadanya ketika diperintah. Nah, jamaah sekalian, ini merupakan hal yang penting bagi seorang istri. Selama perintah dari suami itu tidak berkaitan dengan kemaksiatan, tidak berkaitan dengan keburukan, tidak berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini harus dilaksanakan. Maka dengan adanya ketaatan dari seorang istri kepada suami, itu yang akan menjadikan sebuah keluarga dapat berjalan dengan ideal. Ketika istri menaati suami dan suami senantiasa melindungi istri. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihinya pada dirinya serta hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Maksudnya yang berkaitan dengan tidak menyelisihinya pada dirinya, itu tidak menyelisihi seorang istri dalam menjalankan perannya sebagai istri. Maka seorang istri hendaknya menjalankan peran yang kemudian diamanahkan oleh Allah kepadanya sebagai istri. Baik itu yang kemudian berkaitan dengan urusan rumah, baik itu yang kemudian misalkan jika keuangan itu dikelola oleh sang istri, dan seterusnya. Nah, kemudian dijelaskan secara khusus di dalam hadis ini, itu berkaitan dengan harta.
Karena banyak sekali kemudian pasangan-pasangan yang mereka ini naudzubillah kemudian bercerai karena tidak ada transparansi dalam hal keuangan. Maka jamaah sekalian, penting bagi istri ketika mengelola keuangan itu juga dijelaskan secara transparan kepada suami, dan suami ketika gajian itu juga dijelaskan secara transparan kepada istri. Maka dengan adanya transparansi dari segi harta, ini akan mendukung keharmonisan antar pasangan. Maka yang kemudian tidak boleh dilupakan oleh suami, bagaimana kemudian ia benar-benar mengupayakan nafkahnya kepada sang istri. Karena nafkah dari suami itu merupakan harga dirinya. Nah jamaah sekalian, adapun yang kedua adalah rumah yang lapang. Al-maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang lapang, dan seterusnya. Tentu ini kemudian menjadi tanda tanya bagi kita semua. Lantas kalau rumahnya sempit berarti tidak bahagia menurut Rasul. Nah sekarang perlu kita cek dulu bagaimana rumahnya Rasul. Inilah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat di sini, panjang kali lebar itu hanya sekitar 5 kali 3,5 meter. Mungkin bisa kita sebut 5 kali 7 karena sudah ketambahan halamannya. Kalau rumahnya saja itu 5 kali 3,5 meter. Bisa kita bayangkan di sini, tentu jauh sekali dari standar paling minimal rumah-rumah yang ada di perumahan pada hari ini. Dan tinggi rumahnya itu hanya sekitar 3 meter. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Rasul itu bermalam di rumahnya Aisyah, kemudian pernah suatu kali Rasul itu sholat tahajud di rumahnya. Maka ketika beliau akan sujud, itu kakinya Aisyah itu dipindahkan terlebih dahulu. Dan kemudian ketika berdiri, kakinya Aisyah dikembalikan lagi. Saking sempitnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Rasulullah itu mengatakan tanda kebahagiaan adalah rumah yang luas, sedangkan rumah beliau itu sesempit ini? Maka apa makna dari rumah yang luas dalam hadis ini? Yang pertama jamaah sekalian adalah luas atau lapang secara sosial. Bagaimana kemudian luasnya itu tidak diukur dari ukuran panjang kali lebar rumahnya, akan tetapi keluasan hati dari para penghuni rumah. Ketika suami, istri, dan anak-anak itu saling menanyakan kabar satu sama lain, saling berbicara, saling bercengkrama, saling menyampaikan isi hati, saling bercanda satu sama lain, saling menyampaikan curhatan-curhatan yang sifatnya itu internal dan lain sebagainya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan al-maskanul wasi', rumah yang luas. Maka ini bisa menjadi muhasabah dan evaluasi bagi diri-diri kita. Sudahkah kita menjadikan rumah kita itu benar-benar rumah yang luas? Terkadang ketika kemudian seorang suami berangkat kerja, itu karena pagi-pagi sekali tidak sempat bertemu dengan anaknya. Kemudian ketika ia kembali ke rumah, dalam kondisi anaknya sudah tidur. Tentu yang namanya pekerjaan terkadang ada hal-hal yang mengharuskan seperti ini. Akan tetapi harus dicari cara-caranya, celah-celahnya, bagaimana kelapangan hati antar penghuni rumah itu bisa tetap terjalin sepadat apapun agenda dari setiap penghuni rumah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang suami dan istri,
Dan ini adalah ayat yang seringkali dibaca ketika pernikahan. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, maksudnya jenismu sendiri itu ya manusia menikah dengan manusia. Karena kalau manusia menikah dengan jin, banyak hal yang kemudian tidak sinkron. Bisa jadi kemudian jinnya ini sedang tidak menampakkan diri, bisa jadi kemudian ia sedang menampakkan diri, maka suaminya yang manusia itu kemudian akhirnya kebingungan. Nah, disinilah kemudian ketika yang namanya suami istri itu dari jenismu sendiri, sama-sama manusia, maka diharapkan bisa saling terjalin komunikasi yang baik. Maka jika komunikasi suami istri tidak baik, apakah dia tidak manusia? Insya Allah manusia. Nah, kemudian yang dijadikan inti dari ayat ini, litaskunu ilaiha, sakinah, ketenangan, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, jamaah sekalian, sakinah itu memiliki akar kata yang sama dengan maskan, yang berarti rumah. Kalau kita baca ayat ini dengan model kisah cinta zaman sekarang, itu kemudian bisa jadi timbul sebuah kesimpulan yang seringkali disampaikan oleh muda-mudi yang sudah menikah. Laki-laki itu harus menjadi rumah bagi yang perempuan. Perempuan itu harus menjadi rumah bagi laki-laki. Maka ia harus saling menjadi tempat berpulang dari berbagai hiruk pikuk masalah dunia yang ada. Maka yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan istri kita, sudahkah kita menjadikan suami kita sebagai tempat berpulang terbaik dari berbagai masalah-masalah kita? Ketika suami dan istri itu sudah saling menjadikan antar mereka itu rumah, antar mereka itu tempat berpulang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, maka dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Disinilah kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, jika kita ingin merasakan adanya mawaddah, jika kita ingin merasakan adanya rahmah di dalam keluarga-keluarga kita, maka hendaknya kita harus saling menjadikan suami istri suami itu kemudian tempat berpulang. Ketika ada masalah-masalah pribadi, jangan malah disampaikan kepada istrinya tetangga. Jika ada masalah-masalah pribadi, jangan kemudian malah disampaikan kepada suami dari rekan kerja. Maka kemudian penting untuk menjadikan suami dan istri itu tempat berpulang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi seakan-akan akhir dari ayat ini itu ingin menegaskan, kalau ada suami yang tidak menjadikan istrinya tempat berpulang, kalau ada istri yang tidak menjadikan suaminya tempat berpulang, maka seakan-akan mereka itu bukan kaum yang berfikir. Adapun yang kedua yang tidak kalah penting, lapang secara spiritual. Kalau tadi berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan interaksi, berkaitan dengan komunikasi, kalau yang kedua ini berkaitan bagaimana suami, istri, anak-anak, seluruh penghuni anggota rumah itu menghidupkan ibadah di rumah-rumahnya. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, ij'alu min salatikum fi buyutikum
wala tattakhidhuha qubura. Laksanakanlah sebagian salatmu itu di rumah, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu sepi dari ibadah. Tentu yang dimaksud di sini khususnya bagi laki-laki adalah salat sunnah. Karena dijelaskan dalam hadis lain, nawwiru buyutakum bis shalah. Terangilah rumah-rumah kalian dengan salat. Nah, jamaah sekalian, maka penting untuk menjalankan salat-salat sunnah di rumah kita. Baik itu salat duha, atau kemudian salat tahajud, atau kemudian salat-salat lainnya, yang itu adalah salat-salat sunnah. Bahkan ada ulama yang berpendapat Rasulullah SAW itu tidak pernah menjalankan salat sunnah rawatib kecuali di rumahnya sendiri. Ya, tentu ini tidak menampik realita bahwa rumahnya Rasul itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Akan tetapi kalau misalkan Rasul salat sunnah rawatib di Masjid Nabawi, itu kan bisa. Nah, beliau lebih menitik beratkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib itu di rumah-rumah beliau. Dan ketika beliau datang ke masjid, disitulah kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan iqamah. Dan jamaah sekalian, berkaitan dengan menjalankan salat-salat sunnah di rumah, ini hendaknya kita ratakan. Sebisa mungkin setiap ruangan yang ada di rumah kita, itu pernah kita laksanakan salat. Bahkan kalau bisa digilir, terkadang di kamar, atau di ruangan tengah, atau kemudian di kamar yang lain, dan seterusnya. Jangan sampai ada ruangan yang kemudian tidak pernah dijalankan sholat di dalamnya, karena naudzubillah bisa jadi itu menjadi sarang-sarang jin yang ada di rumah-rumah kita. Begitu pula dalam hadis lain dijelaskan, innasyaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jamaah sekalian, dalam hadis ini itu diterangkan secara tekstual, tuqra'u, dibacakan. Maka sebisa mungkin kita sendiri yang membaca, bukan kemudian Syekh Misari Rashid Al-Lafasi, bukan kemudian misalkan Syekh Abdurrahman Al-Ausi, bukan kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan rekaman-rekaman Quran yang kemudian kita perdengarkan di rumah-rumah kita. Ini tentu penting agar kemudian kita selalu mendengarkan Al-Quran. Akan tetapi yang menjadikan rumah itu benar-benar jauh dari syaitan adalah ketika penghuninya sendiri yang membacakan surat Al-Baqarah, ketika penghuninya sendiri yang membacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Dan ini pun sama dengan sholat. Sebisa mungkin kita gilir. Kalau kita baca Quran biasanya di ruang tamu, kita ganti dengan di ruang tengah. Jika sudah sering di ruang tengah, kita pindah ke kamar. Jika sudah sering ke kamar, kita pindah ke kamar yang lain, dan seterusnya. Sebisa mungkin setiap ruangan yang ada di rumah kita itu pernah dan kemudian secara bergilir kita bacakan Al-Quran di dalamnya. Ini menjadikan rumah lapang secara spiritual. Maka ketika rumah itu lapang secara spiritual ataupun sosial, maka bagaimanapun panjang lebarnya, bagaimanapun luasnya, itu tidak akan mempengaruhi penghuni rumah. Dan mereka akan terus bisa berbahagia karena mereka mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun yang ketiga, al-jarus soleh, yaitu tetangga yang soleh. Ini berkaitan dengan hal di luar rumah, akan tetapi masih di sekitar rumah-rumah kita. Para ulama menjelaskan yang disebut dengan tetangga di dalam hadis,
yang dimaksud dengan tetangga dalam istilah fikih itu adalah orang-orang yang rumahnya itu 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai tetangga di dalam istilah fikih. Nah, jika kemudian kita dianugerahi tetangga yang soleh, nggak sampai 160 kakak, enggak, akan tetapi cukup di sekitar kita khususnya, maka ini merupakan kebahagiaan dunia. Karena yang namanya tetangga yang soleh itu kemudian bukan hanya mereka yang saling membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi kemudian berjalan bersama ke masjid, saling membonceng untuk hadir ke kajian, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi secara spiritual dan sosial itu kemudian soleh. Nah, jamaah sekalian, sebaik-baik tetangga di sisi Allah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khairul jirani indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Maka jangan sampai kemudian kita ini saking sukanya beribadah di rumah sampai lupa berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah. Jangan sampai kemudian kesolihan kita itu hanya bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki pengaruh untuk kemudian memiliki kesolehan secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Karena ketika seseorang itu sholatnya terlihat khusyuk, puasanya itu sering, akan tetapi tidak pernah menyapa tetangganya, sering mendolimi tetangganya, sering berbuat buruk kepada orang-orang di sekitarnya, maka kemudian ibadah-ibadah spiritual yang ia lakukan tadi tidak memiliki pengaruh sosial yang signifikan. Bisa jadi sholatnya belum benar, bisa jadi niat puasanya itu salah. Karena ketika seseorang itu menjalankan ibadah spiritual dengan baik, maka itu akan berdampak pada kesolehan sosial yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasul sampai mengulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bisa kita perhatikan di sini bahwa di antara kesempurnaan iman seorang hamba itu ketika ia memiliki hubungan yang baik dengan tetangga. Maka iman kita yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ditentukan dari salat kita, puasa kita, umroh kita, atau ibadah-ibadah spiritual lainnya, akan tetapi ia pun ditentukan oleh bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka yang namanya ibadah spiritual dan ibadah sosial ini harus senantiasa berjalan dengan beriringan. Adapun yang keempat jamaah sekalian, yaitu kendaraan yang nyaman, wal markabul hani. Apa yang dimaksud dengan kendaraan yang nyaman? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan, ma la yut'ibu raqibahu. Kendaraan yang nyaman itu yang tidak melelahkan penunggangnya, wala yu'dhihi, dan tidak menyakitinya. Jadi kendaraan-kendaraan yang kita miliki
baik itu kendaraan yang harganya relatif murah ataupun yang harganya relatif mahal, ia itu kemudian dinilai nyaman ketika tidak melelahkan penunggangnya. Jika kemudian yang namanya kendaraan itu malah banyak menghabiskan waktu kita untuk kemudian servis, untuk kemudian ini, itu, dan lain sebagainya, tidak ada habis-habisnya, maka di situ kemudian kita tidak nyaman. Dan lagi-lagi, yang namanya nyaman atau tidak nyaman itu sesuai kebutuhan. Ketika ada pasangan suami istri, anaknya banyak, maka kemudian mereka memiliki mobil yang lebih besar, tentu sesuai kebutuhan. Begitu pula misalkan ketika ada pasangan suami istri, misalkan kemudian memiliki anak yang sedikit, mobilnya agak kecil juga tidak menjadi masalah. Ketika anaknya sedikit akan tapi mobilnya besar juga tidak masalah. Semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dan seleranya masing-masing. Yang terpenting jamaah sekalian, jangan sampai kita itu membeli kendaraan bukan karena kebutuhan, akan tetapi karena gengsi tetangga kita sudah memiliki kendaraan yang lebih bagus daripada kendaraan kita. Itulah mengapa kemudian Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini kendaraan yang nyaman. Maka jangan sampai kemudian ketika ada orang-orang di sekitar kita, sepeda motornya baru, lebih bagus dari kita, mobilnya baru, lebih bagus dari kita, kemudian kita malah membeli mobil baru, atau membeli sepeda motor baru, atau mungkin membeli kendaraan-kendaraan lain yang baru, akan tetapi dengan transaksi-transaksi riba yang kemudian malah menjadikan harta kita tidak berkah. Secara jangka panjang itu yang diinginkan oleh Rasul ketika menyampaikan wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nah, kendaraan yang nyaman itu adalah bal yakunu aunan lahu ala taatillah. Ketika kendaraan itu dapat menolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kendaraan-kendaraan kita itu kemudian yang sering kali dipakai itu ketika ke masjid, yang sering kali dipakai itu ketika di majelis taklim, biar kelak ia dapat bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kendaraan kita itu digunakan untuk amal ibadah. Wattanaqqul fi ma yahtaju ilaih, dan berpindah ke tempat yang ia butuhkan. Nah, ini tujuan yang sifatnya natural terhadap kebutuhan kita pada kendaraan. Nah, jamaah sekalian, inilah pandangan ulama tentang kendaraan yang nyaman. Kendaraan juga disebut nyaman ketika ia itu dapat menambah rasa syukur. Hal ini diisyaratkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang doa sebelum safar. Dan ini pun terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami. Jadi istilahnya zaman dulu kan sakhkhara, ya, menundukkan, menguasakan. Karena kendaraan-kendaraan zaman dahulu itu kan hewan-hewan. Ada kuda, ya, ada kemudian unta dan lain sebagainya. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami akan kembali. Jadi bayangkan sebelum safar, sebelum kita perjalanan, ketika kita menaiki kendaraan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita agar kita itu ingat kepada Allah, agar kita itu ingat bahwa kelak akan kembali kepada Allah. Ini kan berkaitan dengan bagaimana rasa syukur kita kepadanya, dan bagaimana kelak kendaraan ini
juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pakai untuk kebaikan atau naudzubillah kita gunakan untuk kemaksiatan. Maka jemaah sekalian, kendaraan bagaimanapun jenisnya, ketika ia senantiasa dapat menambah rasa syukur kita, maka ini adalah kendaraan yang nyaman. Jemaah sekalian, 4 pilar kebahagiaan tadi, mari bersama-sama kita muhasabah, kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memilikinya? Sudahkah kita mensyukurinya? Sudahkah kemudian kita mengupayakan untuk benar-benar dapat menghadirkannya? Karena dengan adanya 4 hal ini, kita kemudian dapat meraih kebahagiaan dunia yang kemudian kita harapkan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.